Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat serta mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 1 tentang sumber energi, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menuliskan hal-hal terkait sumber energi dari teks percakapan. Kemudian yang kedua, mengetahui cara menghemat energi berupa BBM atau bahan bakar minyak ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara membaca jarum jam. Dan yang keempat adalah mengetahui kewajiban dan hak dalam menghemat energi. Nah, sekarang kita akan melihat hari ini ya. Siti pulang sekolah dijemput ibunya. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti sangat senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Ternyata setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik ngobrol ya, asik bercakap-cakap. Nah, sekarang kita akan menyimak percakapan antara Siti dan ibu. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa bu? Bahan bakar minyak atau kita kenal dengan BBM itu berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah yang sangat lama, hampir jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya bu? Betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Mengapa? Karena cadangan bahan bakar minyak di bumi makin sedikit. Oh begitu ya bu? Iya nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya bu. Nah anak-anak sekalian, itu percakapan antara Siti dan ibu ya. Nah tentunya kalian telah mendengarkan percakapan di atas ya. Nah sekarang kita akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian ya. Nah, sekarang yang pertama, dari percakapan itu kita disuruh menuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah sekarang kita jawab ya. Yang pertama adalah bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Kemudian yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Yang ketiga, BBM bukan hanya untuk kendaraan, tetapi dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Kemudian di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di pabrik. Nah, kemudian yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Sekarang ada fosil. Ya. Nah, sekarang kita membuat kalimat. Membuat kalimat itu harus ada kata-kata yang tertera ya. Ada fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Nah sekarang kita buat
Kalimat yang pertama ada kata-kata fosil. Kalimatnya adalah bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan. Ya, oke ya. Nah, kemudian yang ke B, C, D dan E, silakan nanti kalian buat kalimatnya ya menggunakan kata-kata tersebut. Silakan tulis di buku tulis kalian atau di buku cetak kalian ya. Nah, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang bahan bakar minyak ya. Untuk menghasilkan bahan bakar minyak ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena kenapa? Karena penduduk dunia sekarang kita lihat semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap bahan bakar minyak semakin banyak. Nah, bahan bakar minyak ini dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan bahan bakar minyak ini agar tidak cepat habis. Nah, kalian, Bapak yakin merupakan warga negara yang baik ya. Nah, kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang kita coba mendiskusikan cara untuk menghemat BBM ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang perhitungan jam ya, perhitungan waktu yang sebelumnya. Mungkin untuk perhitungan waktu ini ada bulan, kemudian ada tahun ya, ada hari ya. Nah, sekarang yang menunjukkan waktu ini ada jam. Sesampai di rumah, Siti melihat jam dinding ya. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Nah, sekarang kita akan melihat ya pukul 11 itu bagaimana. Nah, sekarang ada gambar jam dinding ya. Nah, pukul 11 itu adalah jarum pendeknya ini ya. Ini ke angka 11. Dan angka jarum panjangnya itu terletak pada angka 12. Nah, itu dinamakan dengan pukul 11 ya. Jam 11. Kemudian 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Nah, cara menggambarkan pukul 11.15 adalah pada jarum jam ini ya. Jadi hitungannya kita harus hafal kali-kali ya. Nah, ini perkalian 5. Nah, setiap angka jam ini ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. Itu perkaliannya dikalikan dengan 5. Jadi ketika jarum panjangnya ini ke angka 1 berarti dikali 5. 5 dikali 1 berarti 5. Kemudian kalau angka jarumnya kedua ya, berarti kita kali 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau ketiga 5 kali 3 15. Kalau keempat 5 kali 4 20. Dan sampai seterusnya sampai ke angka panjangnya ke 12. Nah, sekarang kalau pukul 11.15. Nah, caranya gimana? Kita kalikan 5. Jadi jarum pendeknya ke angka 11 atau ke 11 lewat sini ya, lewat sedikit. Nah, kemudian jarum panjangnya itu ke angka 3 ya. Jadi jarum panjang ini jarum pendeknya sedikit melewati angka 11. Nah, jarum panjangnya berada di angka 3. Nah, kalau di angka 3 berarti jam menunjukkan pukul 11 lewat 15. Oke. Nah, selanjutnya 15 menit kemudian Siti setelah selesai makan, jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, 11.30 itu kita harus menunjukkan angka jarum pendeknya. Jarum pendeknya ini ke setengah ya, antara 11 dan 12. Berarti di tengah, di antara 11 dan 12. Nah, jarum panjangnya itu ke angka 6. Karena setiap kelipatan ini dikali 5, jadi 5 dikali 6
Jadi 11.30 ya. Nah, itu jam 11.30. Dan harus kalian ingat ya, bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam ya, sampai tengah hari. Artinya misalkan malam ini pukul 12, itu artinya jam 00. Nah, setelah menunjukkan sampai ke jam 12 siang ya. Nah, itu dimulai tengah malam sampai jam 12, berarti itu menunjukkan pukul 12 jam dalam sehari. Nah, setelah dia melewati dari jam 12 siang itu, melewati misalnya ke ke angka satunya, itu berarti menunjukkan pukul 13. Nah, pukul 13 itu sama dengan jam 1 siang ya. Nah, kalau jam 14 sama dengan pukul jam 2 ya. Jam 2 siang gitu ya. Oke. Jadi paham ya. Jadi setiap jam 12 siang pukul 00 itu 00 dini hari ya, malam nanti ya, sampai jam 12 siang besoknya itu jam 12 ya. Artinya itu menunjukkan pukul 12 ya. Nah, setelah dia melewati jam 12 siang itu ke angka 1 berarti pukul 13 atau sama dengan jam 1 siang. Seterusnya ya, kalau dia ke pukul 2 ya, jam 2 siang berarti 14, pukul 14. Kalau pukul 15 berarti jam 3 sore ya. Nah, pukul 16 jam 4 sore. Pukul 17 berarti jam 5 sore, sama ya. Nah, kalau pukul 18 berarti pukul 18 itu jam sama dengan pukul 6 ya. Nah, kalau 19 pukul 7 ya. 20 berarti pukul 8. Artinya jam 8 malam ya. Nah, kalau jam 21 ya, pukul 21 sama dengan jam 9 malam. Terus seterusnya ya. Jam 22 jam 10 malam, 23 jam 11 malam. Gitu ya. Oke. Nah, pukul 24 itu berarti jam 12 malam. Ya. Oke. Sampai di sini Bapak yakin kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kita lihat ya, gambar di samping menunjukkan pukul 13. Artinya jarum angka satunya ke 1 ya. Kemudian angka jarum panjangnya itu ke 12. Artinya itu sama dengan pukul 1 siang. Ya, jam 1 siang. Nah, gambar ini yang kedua, misalnya pukul 14. Soalnya ada ditulis pukul 14 ya. Berarti jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 12. Itu menunjukkan pukul 14 sama dengan pukul 2 siang ya. Oke, baik. Nah, Siti bangun tidur pukul 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya Siti melakukan mandi, ibadah, kemudian persiapan berangkat sekolah ya, itu 1 jam. Artinya kalau dia bangun pukul 5 berarti jam 6 Siti udah siap-siap berangkat sekolah ya. Nah, jika ditanya Siti berangkat sekolah pukul 6, Siti sampai di sekolah pukul 7, berarti lama perjalanannya itu sama dengan ya 1 jam ya. Jadi kita harus paham ya, antara pukul menempatkan jam begitu ya, berapa jam itu harus paham ya. Oke, baik. Selanjutnya pentingnya melestarikan sumber energi ya.
Nah, setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi ya. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi ya. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah dan orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Nah, baik anak-anak semua, ini salah satu contoh ya, hak yang diperoleh Siti, mendapatkan makanan dan minuman yang sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu saat belajar pada waktu malam hari ya. Kemudian menyalakan kipas angin misalnya saat kepanasan dan menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban kita ya. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, Bapak yakin dan percaya bahwa kalian sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Siti ya. Jadi kita harus menyadari kewajiban bagaimana kita menghemat energi ya. Dari misalnya air, tidak menghambur-hamburkan air ya saat kita mandi. Pakailah air secukupnya saja begitu ya. Bapak yakin kalian sudah melakukan ya. Misalnya menonton televisi, mungkin di saat nonton televisi ada waktunya ya. Setelah tidak ditonton kita matikan. Sama dengan lampu ya, penggunaan lampu. Ketika kita membutuhkan lampu di saat malam hari, nah mungkin kalau kita mau tidur kita matikan juga begitu, nggak apa-apa ya. Artinya kita melakukan kewajiban kita ya. Nah, sekarang ada tugas buat kalian ya. Kita akan lihat ini ya. Kita akan jawab bersama-sama. Kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai. Nah, berarti itu kewajiban kita ya, mematikan keran air jika tidak dipakai. Nah, hak kita adalah mendapatkan air bersih ya. Kemudian yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Itu kewajiban kita. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Itu kewajiban ya. Tidak boleh membuang-buang makanan. Nah, hak kita adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya, mematikan lampu di siang hari. Itu kewajiban kita. Jadi di siang hari kewajiban kita mematikan lampu. Jangan sampai lampu dipasang ya. Ya. Nah, apa hak kita? Mendapatkan cahaya saat malam hari kita butuhkan ya. Nah, kemudian ada yang keempat dan yang kelima. Silakan nanti itu kalian jawab ya. Haknya apa? Ya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita ini biar kita lebih paham ya, memahami pembelajaran ini, maka silakan kalian mencoba untuk mengerjakan tugas halaman 44, 45 dan 47 ya. Mudah-mudahan dengan kita sering melaksanakan tugas ini nanti akan membuat kebiasaan kita akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Oke, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.